Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, segala puji kita panjatkan kepada Allah, Rabb pemilik dan penguasa semesta alam, dan salawat serta salam yang selalu tercurah kepada junjungan mulia kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang selalu konsisten mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Ikhwani fid din, a'azzakumullahu jami'an. Saudaraku sekalian dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah masuk kepada pembahasan bab tentang wudu, dan kita sudah sama-sama membahas tentang pengertian wudu, kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan wudu, kapan wudu diposisikan sebagai sebuah amalan yang wajib, yaitu pada saat mengerjakan sholat, kemudian melaksanakan tawaf di Makkah, kemudian ketika hendak menyentuh mushaf, walaupun ada perselisihan dan perbedaan pendapat dalam permasalahan ini, tapi Majelis Ulama Saudi dan secara umum para masyayikh di Saudi seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin ataupun Syekh Al-Fauzan, mereka lebih merojihkan atau lebih menguatkan pendapat untuk berwudu ketika kita akan memegang mushaf atau membaca Al-Quran dengan menyentuh mushaf, yaitu mushaf yang memang penuh murni sebagai mushaf Al-Quran. Dan sudah pernah dibagi makalahnya minggu yang kemarin tentang permasalahannya secara lebih rinci, bisa antum baca. Kemudian kita juga sudah membahas tentang kapan wudu itu bersifat sunnah, ya kan, poin-poin sekitar ada 9 poin kapan wudu bersifat sunnah pada pertemuan minggu yang lalu. Dan bagi yang belum atau tidak datang mungkin bisa melihat di www.bahtaratauhid.com. Dan sekarang kita akan masuk kepada pembahasan keutamaan wudu, yang mana kita ketahui bahwasannya ini adalah merupakan salah satu ibadah yang mulia, ibadah yang agung, yang disyariatkan secara khusus untuk seseorang sebelum melaksanakan sholat khususnya. Dan ini adalah merupakan sebuah ketaatan peribadahan dan kemuliaan bagi seorang hamba dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebelum kita masuki kepada pembahasan sifat wudu, sedikit kita membahas tentang keutamaan wudu, kemudian hikmah disyariatkannya wudu, baru setelah itu kita masuk kepada sifat sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sunnah-sunnah hadits-hadits yang dinukil oleh para sahabat melalui junjungan kita yang besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita. Kemudian setelah itu baru pembahasan pemilahan mana yang bersifat syarat dalam wudu, rukun atau kewajiban, dan mana sunnah-sunnah wudu. Dan kita mulai pembahasan kita ini dengan menjelaskan tentang keutamaan wudu. Poin yang pertama, wudu, saudaraku sekalian, adalah merupakan sebuah amalan yang jelas akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hamba itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang bunyinya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertobat
dan orang-orang yang mensucikan diri mereka. Dan salah satu cara untuk mensucikan diri seorang muslim adalah dengan berwudu bagi hadas kecil. Adapun hadas besar juga termasuk sebagai salah satu cara untuk mensucikan diri, yaitu dengan mandi. Dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wala yuhafidz 'alal wudu illa mu'min. Dan tidak ada, ya kan, yang menjaga wudunya, tidak ada orang yang senantiasa menjaga wudunya kecuali dia adalah seorang mukmin, seorang yang beriman. Kemudian yang kedua, wudu adalah merupakan ciri umat Nabi Muhammad SAW, khususnya kelak nanti pada hari kiamat, saat mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersinar dan indah karena apa? Bekas wudunya ketika hidup di dunia. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min hatharil wudu." Ya kan? "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Muttafaqun alaih. Di sini Rasulullah bersabda, umatku akan dibangkitkan kelak nanti pada hari kiamat dalam keadaan berseri-seri, bersinar, bercahaya. Ghurral muhajjalin atau ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin di sini adalah warna putih yang ada pada bagian kuda, bagian kepala kuda. Ini dalam istilah bahasa Arabnya. Kita lihat kuda kan, khususnya kuda Arab itu biasanya ada warna putih di bagian kepalanya. Atau disebutkan maknanya adalah al-muhajjalin dari kata at-tahjil yang artinya adalah warna putih di bagian tangan dan kaki kuda perang. Jadi makna hadis ini adalah cahaya yang terpancar dari anggota tubuh yang terkena wudu ketika dilakukan di dunia. Disitulah akan tampak dan menjadi pembeda. Inilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang dan dibangkitkan pada hari kiamat, dikumpulkan dalam keadaan muka mereka berseri-seri, bercahaya karena bekas wudu yang pernah dia lakukan di dunia. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, kata Rasulullah. Dan para siapa yang mampu untuk memperpanjang, melebihkan ghurrahnya, maka hendaklah dia lakukan. Maksudnya batasan, ya kan, kita diperintahkan untuk mencuci tangan sampai sini, sampai ke siku. Kita lebihkan. Tujuannya apa? Supaya bagian akhir, batas akhir tercuci dengan secara sempurna. Nanti seperti dijelaskan, ya kan? Mengusap kepala, dimulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke tengkuk. Tempat terakhir tumbuhnya rambut dikembalikan lagi ke depan. Nanti akan dijelaskan hadisnya. Contohnya dari Rasulullah SAW, ya kan? Kita lebihkan sedikit supaya mengena seluruh bagian yang diperintahkan untuk kita membasuh atau mengusapnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah wudu sebagai penghapus dosa dan kesalahan. Ini keutamaan amalan wudu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadih hatta takhruja min tahti adfarihi." Rawahu Muslim. Barang siapa berwudu, kata Rasulullah, dengan sempurna, asbaghal wudu, melakukan wudu dengan secara sempurna, kewajiban-kewajibannya dipenuhi, syarat-syaratnya dipenuhi, dan bahkan sunnah-sunnahnya pun dipenuhi. Nanti akan kita bahas satu persatu. Maka keutamaan yang dijelaskan dalam hadis ini, kharajat khatayahu, maka akan keluar kesalahan-kesalahannya, berguguran kesalahan-kesalahannya, min jasadi, dari tubuhnya, hatta takhruja min tahti adfarihi, sampai berguguran dari balik kukunya, di mana menetes air-air.
ya kan, dengan dosa-dosa yang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat air-air itu menetes dari kuku-kuku kita dalam keadaan berwudu dan melaksanakan amalan wudu untuk mensucikan diri kita. Baik ketika kita akan melaksanakan sholat yang wajib maupun ketika kita melaksanakan wudu yang sifatnya sunnah. Kemudian yang keempat, keutamaan wudu akan meninggikan derajat manusia. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat," kata Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidakkah aku tunjukkan kepada kalian, aku arahkan kepada kalian sebuah amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa, mengikis dosa-dosa seorang hamba, wa yarfa'u bihid darajat, dan mengangkat derajat seorang hamba. Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat dibilangi seperti ini. Mereka berlomba-lomba. Kami ingin tahu ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, kami tunggu amalan tersebut untuk kami berlomba-lomba melaksanakan ketaatan amalan tersebut. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, isbaghal wudu alal makarih. Yang pertama, kata Rasulullah, yang akan menghapus dosa dan mengangkat derajat seorang hamba, isbaghul wudu alal makarih. Apa itu isbaghul wudu alal makarih? Menyempurnakan wudu di saat kondisi yang sulit. Bagaimana maksudnya menyempurnakan wudu di saat kondisi yang sulit? Saat dingin. Ya kan? Sekarang ini kita dalam keadaan dingin di kota Jeddah ini. Walaupun kota Jeddah belum kebagian hujannya, baru kebagian hawa dinginnya dengan mendung. Tapi belum kebagian hujannya. Tapi seperti di Tabuk, di Ha'il, ya kan, sudah turun salju. Sebagian, ya kan, di Indonesia ada koran yang memberitakan di Saudi turun salju. Bingung Pak. Ya kan, di Saudi bisa turun salju. Gimana kisahnya ini? Ceritanya gimana? Mungkin kita harus kembali kepada berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasannya Jazirah Arab kelak nanti pada hari akhir akan kembali lagi menjadi hijau dengan sungai-sungainya yang mengalir. Dan kita berdoa mudah-mudahan Indonesia juga tetap hijau. Ya kan, jangan pindah Pak. Kita tetap berharap kebaikan. Kita tidak tahu Allah matikan kita ini di mana. Tapi yang jelas di antara salah satu berita yang disampaikan oleh Rasulullah tentang tanda-tanda hari kiamat, Jazirah Arab akan kembali menjadi hijau dengan sungai-sungainya yang mengalir. Dan ini merupakan tanda-tanda yang mungkin kita bisa merasakannya. Curah hujan yang mulai bertambah banyak. Ya kan, mungkin berapa tahun yang lalu merasakan dingin seperti ini di kota Jeddah jarang. Ya kan? Tapi semakin sekarang. Walaupun hujan sebentar, di Saudi ini banjir, ya kan. Kalau di Indonesia mau hujan 2 jam, 3 jam, 4 jam, ya kan, nggak kelihatan airnya lari kemana. Di Saudi hujan setengah jam aja udah membanjiri jalan karena tidak adanya saluran-saluran memang tidak tersedia dan tidak dipersiapkan. Seperti itu. Maka kembali kepada perkara ini, pembahasan kita isbaghul wudu alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan kondisi yang sulit, dalam keadaan kondisi yang dingin. Ini kan, kita harus menahan rasa dingin, tapi dengan tujuan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau pas musim panas kita rasakan, nggak usah pakai heater, ya kan, pemanas, ya kan, yang keluar dari rumah-rumah kita airnya sudah panas. Bahkan kadang kita sampai, ya kan, seperti pas saat kedinginan, ya kan, ngambil airnya sedikit-sedikit kita cuci. Tapi kita tunaikan, kita laksanakan, kita paksakan diri kita untuk melaksanakan ketaatan tersebut. Karena kita ingat pahala yang besar, ampunan dari Allah, dan derajat yang tinggi. Dan kita mengingat dan memohon kepada Allah untuk bisa dibangkitkan kelak nanti pada hari kiamat dalam keadaan kita membawa bekas wudu kita. Amin insyaallah. Kemudian yang kedua, disebutkan dalam hadis wa kathratul khuta ilal masajid.
memperbanyak jalan ke masjid. Dan dijelaskan dalam hadis lain, hitungan setiap langkah menghapus dosa, dan setiap langkah mengangkat derajat kita. Wantidharus shalah ba'das shalah, kan? Kemudian menunggu waktu sholat di masjid kepada waktu sholat yang lainnya. Setelah sholat maghrib kita duduk di masjid, berzikir kepada Allah, berdoa, melakukan aktivitas ibadah untuk menunggu sholat isya, atau mungkin sholat asar, ke sholat maghrib, kemudian ke sholat isya. Ini adalah merupakan salah satu cara untuk menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat kita. Kemudian fadzalikumur ribat, kata Rasulullah SAW, maka itulah sebenar-benar ribat, yaitu menjaga perbatasan di dalam jihad. Itu juga salah satu amalan yang akan mengangkat derajat manusia dan menghapus dosa-dosa manusia. Ketika orang berjaga, ya kan, di pos komando, ya kan, membelalakkan mata, tidak tidur, tapi tujuannya untuk menjaga apa? Ya kan, kekuatan Islam, pasukan Islam dari serangan musuh. Itu adalah merupakan ar-ribat, merupakan salah satu cara untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat kita. Ini diantara keutamaan wudu. Kemudian sedikit hikmah disyariatkannya amalan wudu, seperti dijelaskan dalam kitab Tawdihul Ahkam oleh Syekh Al-Bassam. Inti dan ruh dari sholat adalah seorang hamba harus sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mempersiapkan agar pikiran manusia itu bisa siap untuk melaksanakan sholat, bisa terlepas dari kesibukan-kesibukan duniawi, maka diwajibkanlah wudhu sebelum sholat, karena wudhu adalah merupakan sarana untuk menenangkan dan meredakan pikiran dari kesibukan-kesibukan duniawi untuk seseorang siap melaksanakan sholat. Kan seger, Pak. Begitu diguyur air, setelah 1 jam, 2 jam, 3 jam duduk rapat, ya kan, saling adu argumentasi, ya kan, mengeluarkan pendapat, ya kan, memeras otak, ya kan, untuk membuat trik-trik baru dalam perdagangan dan lain sebagainya. Tapi ketika datang waktu sholat, ingat berwudu, ya kan, dibasuh muka, ide-ide cemerlang keluar lagi, ya kan. Semakin ingat kepada Allah, semakin Allah mudahkan. Ini salah satu hikmahnya. Kemudian dijelaskan juga karena seorang yang pikirannya sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan, perdagangan, industri dan lain sebagainya, jika dikatakan padanya sholatlah, maka dia akan merasa sulit dan berat untuk melaksanakannya. Disinilah nampak jelas hikmah wudhu, karena wudhu membantu seorang meninggalkan pikirannya yang sibuk dan urusan-urusan duniawi, serta wudhu memberikan waktu yang cukup untuk memulai pikiran memulai berpikir dengan pemikiran yang baru pada konsentrasi yang lain, yaitu melaksanakan sholat, kemudian melakukan aktivitas lanjutan dari aktivitas-aktivitasnya. Ini diantara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama, seperti dinukil oleh Syekh Al-Bassam dalam kitab Tawdihul Ahkam. Kemudian sekarang kita masuk kepada poin permasalahan terpenting, yaitu tentang permasalahan apa? Sifat wudhu Nabi SAW. Sebelum masuk kepada pembahasan sifat wudhu Nabi secara rinci, dari syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, kita akan membaca dulu secara global sifat wudhu Nabi SAW, dari hadis yang sampai kepada kita. Nanti sambil kita menjelaskan, kita akan sebutkan juga hadis Abdullah bin Zaid sebagai tambahan. Dan ayat surat Al-Maidah ayat 6 sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berdiri melaksanakan sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian hingga ke siku, dan basuhlah kepala-kepala kalian, ya kan, usaplah kepala-kepala
kalian dan cucilah kaki kalian hingga kedua mata kaki. Di sini jadi amalan dan tata cara berwudu, yang pertama kita mulai dengan berniat di dalam hati. Dan ingat, niat adalah merupakan amalan hati. Amalan yang letaknya di sini di dalam hati. Takwa seperti kata Rasulullah juga dikatakan hahuna, letaknya di sini. Ikhlas juga amalan hati. Cinta kita kepada Allah juga amalan hati. Dan di dalam Islam ibadah itu terbagi menjadi dua. Ada ibadah yang sifatnya zahir, ada ibadah yang sifatnya batin. Ibadah yang sifatnya batin ini seperti tadi ikhlas, niat, takwa kita, sabar kita, cinta kita, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan amalan-amalan hati. Malu juga termasuk sebagai amalan hati, di mana seseorang malu untuk melaksanakan kemaksiatan, untuk berbuat jelek karena dia tahu Allah melihat dan selalu mengintainya. Dan ada ibadah yang bersifat zahir. Nah, ibadah yang bersifat zahir ini ada qauliyah, yang ucapan ketika kita berzikir, membaca ayat-ayat Allah, membaca zikir-zikir, baik yang sifatnya muqayyad, terikat dengan waktu dan jumlah, ataupun yang sifatnya mutlak. Ada yang bersifat amalan jiwa raga, seperti kita menggerakkan tangan kita untuk takbiratul ihram, ruku, sujud, lempar jumrah, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang bersifat harta. Nah, niat adalah merupakan amalan hati dan jelas tempatnya di dalam hati. Adapun perkara melafalkan niat, menjaharkan niat, ini yang dipermasalahkan. Kenapa? Karena tidak pernah disyariatkan dan tidak ada satu dalil pun yang sahih dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah pernah mengajarkan, menganjurkan untuk melafalkan niat sebelum wudu. Nawaitu wudu'a dan selanjutnya. Tidak pernah kita dapatkan hadis sahih, nggak usah sahih, dhaif, bahkan maudhu pun tidak ada. Pernah Rasul mencontohkan dan memerintahkan para sahabatnya sebagai generasi termulia untuk melafalkan niat, menjaharkan niat sebelum berwudu. Dalilnya tidak pernah ada. Nanti akan kita bahas dengan secara lebih rinci dalam permasalahan niat untuk sholat. Biar tidak terulang-ulang, maka lebih saya utamakan pembahasan ini ketika membahas tentang permasalahan sholat, niat dalam sholat, tentang permasalahan melafalkan niat. Dan kita akan jelaskan bagaimana Imam Syafi'i sendiri tidak pernah mengajarkan, ya kan, untuk melafalkan niat. Tapi yang ada dan diajarkan oleh Imam Syafi'i, seseorang dalam keadaan sadar menghadap kiblat dan niatnya tetap di dalam hati dan tidak dilafalkan. Dan niat masuk dalam syarat wudu. Karena juga ada perbedaan pendapat di antara ulama, niat masuk dalam syarat wudu, dan ini adalah merupakan pendapat jumhur para ulama. Karena barang siapa yang berwudu dengan niat bukan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya sekedar untuk mendinginkan badan atau membersihkan badan, maka wudunya tidak sah. Karena berwudu adalah ibadah yang diniatkan kepada Allah dan untuk Allah semata. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya benarnya amalan seorang tergantung dari niatnya. Anda melakukan amal soleh ini untuk siapa? Kepada siapa? Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap hamba akan mendapatkan balasan atas perbuatan yang dia niatkan. Nah, ini jumhur ulama mengatakan bahwasanya niat adalah merupakan syarat di dalam wudu. Tapi kalau madhab Hanafi menjelaskan hukum niat itu, ya kan, ketika akan bertoharoh, termasuk juga ketika akan berwudu adalah merupakan sunnah, sebuah amalan sunnah. Sehingga seseorang berwudu tanpa niat bertakarub pun sudah sah wudunya. Dan yang benar adalah pendapat jumhur ulama, bahwasanya niat termasuk dari bagian
syarat dalam sahnya wudu. Kemudian yang kedua, membaca bismillah. Ya, setelah berniat membaca bismillah, dan dalam perkara membaca bismillah ini juga, ya kan, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada salat bagi yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebutkan di dalamnya nama Allah Subhanahu wa ta'ala atau bismillah. Hadis ini secara zahir menunjukkan bahwa bismillah adalah merupakan syarat wudu. Namun yang benar bahwa yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan wudu. Oleh karena itu terjadi khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama, ya kan, apakah bismillah ini, ya kan, sifatnya masuk dalam kategori, ya kan, kewajiban dalam berwudu atau hanya sebagai amalan yang bersifat sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya berpendapat akan wajibnya mengucapkan bismillah ketika berwudu. Sedangkan jumhur ulama, ya kan, Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, ya kan, serta satu riwayat dari Imam Ahmad juga, bahwa membaca bismillah ketika akan berwudu hanyalah sifatnya mustahab dan tidak wajib, seperti dijelaskan dalam buku Tawdihul Ahkam oleh Syekh Al-Bassam. Jadi ada perbedaan pendapat. Nah, tapi seperti dijelaskan dalam buku Syarah Al-Mumti', ya kan, dari pendapat yang kuat bahwasannya bismillah ini bukan termasuk dari kewajiban wudu. Bukan termasuk dari kewajiban wudu. Kenapa? Karena yang pertama, hadis di atas tadi diperbincangkan. Kalau lafal hadis atau siyak hadis la sholata liman la wudu'a lahu jelas. Tidak ada sholat bagi yang tidak berwudu. Tapi permasalahannya la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi yang tidak membaca bismillah. Ada yang mewajibkan, ada yang mengatakan ini adalah merupakan sunnah mu'akkadah. Jumhur ulama berpendapat ini adalah merupakan sunnah mu'akkadah dan bukan merupakan kewajiban. Tapi sangat dianjurkan untuk seseorang membaca bismillah sebelum dia berwudu. Seperti itu. Nah, hadis di atas tadi diperbincangkan oleh para ulama, ya kan, tentang kesohihannya, tentang hadis tadi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mencuci dua telapak tangan. Seperti tadi dijelaskan, mencuci kedua telapak tangan sebanyak tiga kali. Kemudian berkumur-kumur dan istinsyak dan istinthar sebanyak tiga kali berkumur-kumur, ya kan. Kemudian menghirup air ke dalam hidung dan dikeluarkan. Kemudian membasuh wajah sebanyak tiga kali sambil menyela-nyela jenggot. Nanti akan dijelaskan tentang permasalahan hukum menyela-nyela jenggot, ya kan? Karena ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Sesuai dengan keadaan jenggot bagaimana, walaupun ada yang mewajibkan, ada yang mengatakan itu masuk dalam kategori sunnah. Kemudian dijelaskan batasan muka, bahwa batasan muka dalam wudu adalah dari atas, dimulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dahi ujung bagian bawah di atas manik-manik milik pria ini. Biasanya pria lebih tampak atau lelaki lebih tampak, kalau perempuan tidak. Ini batasan muka. Kemudian dari samping dimulai dari telinga, ya kan, sampai ke telinga. Dari sini sampai ke sini, awal telinga. Ini batasan muka. Makanya ketika kita berwudu diusahakan untuk kita menyempurnakan basuhan muka kita, ya kan, dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai ke bawah sini, tempat tumbuhnya jenggot di atas manik-manik, dan sampai ke awal dari
telinga. Awal dimulainya bagian telinga. Kemudian yang ketujuh adalah mencuci tangan dari ujung jari sampai ke siku 3 kali. Setelah itu yang kiri tadi sampai ke siku. Yang kedelapan, mengusap kepala dengan cara membasahi dengan tangan dengan air, lalu mengusapkan kepala dari awal permulaan tumbuhnya rambut sampai ke tungkak belakang. Ini awal tumbuhnya rambut. Kita mulai tangan kita tadi, setelah membasuh muka, membasuh tangan, apa semua, kita dalam keadaan tangan yang basah ini meletakkan tangan kita di awal tempat tumbuhnya rambut, kemudian ditarik sampai ke tungkak atau ke tengkuk belakang sini, akhir keluarnya rambut. Kemudian kita kembalikan ke arah semula, ke depan. Cukup satu kali. Dalam hadis Utsman bin Affan tadi tidak dijelaskan, kan? Cuma dijelaskan apa? Mengusap kepala. Tapi dalam hadis Abdullah bin Zaid, kan? Maka dijelaskan dengan secara detail bagaimana tentang mengusap kepala. Di mana Abdullah bin Zaid, ya kan, disebutkan Amr bin Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid. Amr bin Abi Al-Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid an wudu an-Nabi, tentang wudunya Nabi SAW. Fada'a bitaurin, kemudian dia meminta untuk didatangkan satu bejana air. Fatawaddu'a lahum wudu an-Nabi. Kemudian Abdullah bin Zaid mempraktekkan bagaimana cara wudu Nabi SAW. Fa'akfa'a ala yadayhi min taurin. Kemudian dia mulai memasukkan tangannya, ya kan, ke dalam bejana, ya kan, faghasala yadayhi talatan, mencuci kedua tangannya sebanyak 3 kali, telapak tangannya, thumma adkhala yadahu fit tauri, kemudian memasukkan memasukkan tangannya lagi ke bejana tadi, ya kan, untuk berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkan sebanyak 3 kali, ya kan, dengan 3 kali cidukan. Dengan 3 kali gerakan tangan mengambil air atau 3 kali cidukan, 3 kali ayunan air, tangan. Tsumma adkhala yadahu fit tauri, kemudian masukkan tangannya lagi ke dalam bejana, faghasala wajhahu thalathan, mencuci kepalanya sebanyak 3 kali atau mukanya, Tsumma adkhala yadayhi faghasalahuma marrataini ilal mirfaqain. Kemudian memasukkan, ya kan, kedua tangannya dan mencuci kedua tangannya sampai ke siku sebanyak 2 kali. Tadi disebutkan 3, kemudian 2 kali. Nanti akan disebutkan bahwasanya kewajiban mencuci itu 1, 2, dan 3 adalah merupakan sunnah, seperti itu. Karena di sini ada praktek juga disebutkan 2 kali. Jadi kalau kita mungkin mencuci 3, kemudian pas bagian tangan 2, kan? Kemudian kepala 1, kemudian kaki 1 tapi bersih dan mengena seluruh bagian, maka wudhu kita sah, seperti itu. Tsumma adkhala yadayhi, kemudian memasukkan kedua tangannya, famasaha bihima ra'sahu, kemudian mengusap kepalanya dengan kedua tangannya tadi yang basah, fa aqbala bihima wa adbar marratan wahidah, dengan menjalankannya ke belakang, ya kan, mengarahkannya kepada bagian belakang, kemudian mengedepankannya lagi, ya kan, atau membalikkan ke tempat semula sebanyak 1 kali. Tsumma ghassala rijlaihi, kemudian mencuci kedua kakinya. Ini jelas sebagai sifat wudu dalam tata cara mengusap kepala, dan ini menyelesaikan perselisihan dalam hal mengusap kepala, seperti itu. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan bada'a bimuqaddimi ra'sihi, dimulai dari awal bagian kepalanya, hatta dhahaba bihima ila qafah, sampai kepada tengkuk. Tsumma raddahuma, kemudian dikembalikan lagi ke depan, hatta raja'a ilal makanil ladzi bada'a minhu, sampai kembali lagi ke tempat dia mulai mengusap kedua telapak tangannya
kepala. Ini dalam hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Kemudian setelah itu, ya kan, memasukkan apa? Ya kan, kedua jari telunjuk ini ke dalam lubang telinga, dan ibu jari ini mengusap bagian punggung telinga seperti ini. Jadi setelah kita dari depan dimulai, kembali lagi ke depan, kemudian kita masukkan seperti ini, kemudian ini jari telunjuk ini membersihkan bagian dalam, ya kan, seperti ini. Kemudian ibu jari apa? Membersihkan bagian punggung telinga seperti ini. Mengusap kepala, kemudian ini dilakukan cukup satu kali. Mengusap bagian tengah telinga menggunakan jari telunjuk, dan bagian luar telinga menggunakan ibu jari cukup satu kali. Ya, seperti dijelaskan dalam hadis yang dibawa oleh Abu Dawud dan Nasa'i, "Tsumma masaha bi ra'sihi fa adkhala isba'aihi sabbahatain fi udhunain." Kemudian Rasulullah mengusap kepalanya, kemudian memasukkan dua jari telunjuknya as-sabbahatain, ya kan, yang digunakan untuk bertasbih, ke dalam telinganya, wa masaha bi ibhamaihi, kemudian mengusap dengan dua ibu jarinya atau jempol, ya kan, ala dhahiri udhunain, di atas punggung telinga. Wa bis sabbahataini batina udhunaihi, dan dengan apa? Dua jari telunjuk ini, dalam riwayat lain juga dengan dua jari telunjuk ini dalam telinga. Dan dalam riwayat Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masah bi ra'sihi udhunain. Rasulullah apa ini? Mengusap kepalanya, kemudian telinganya, zahirihima wa batinihima, bagian dalam dan bagian luarnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian yang ke-10, mencuci kaki, ya kan, kaki kanan dulu sebanyak 3 kali, kemudian kaki kiri sebanyak tiga kali, ya kan, dengan jumlah yang sama, kemudian ditutup dengan berdoa. Doa yang ma'ruf, ya kan, dan semua orang insyaallah tahu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam secara global, ya kan. Kemudian sedikit mungkin kita menjelaskan tentang syarat-syarat wudu. Nah, ini kita masuk kepada pemilahannya. Yang pertama, syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu yang jelas Islam, seorang muslim, wal akal, berakal, karena wudunya orang gila tidak akan diterima. Kemudian at-tamyiz, sudah masuk masa balik, ya kan? Ini merupakan syarat yang ditetapkan dan diterapkan dalam setiap peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentang permasalahan niat, dan tadi sudah dijelaskan. Niat letaknya dalam hati dan amalan hati, dan tidak pernah disyariatkan ada niat yang dilafadzkan sebelum wudu. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan air yang suci dan mensucikan untuk berwudu. Kemudian yang ketiga, air yang digunakan adalah air yang halal dan bukan air curian, ya kan? Nyuri aqua buat berwudu nggak bisa, harus air yang halal. Kemudian yang keempat, membersihkan benda-benda yang dapat menghalangi menyentuh kulit seperti cat kuku dan lainnya. Itu sesuatu yang akan menghalangi terkenyanya bagian kulit kita dengan air wudu. Ini diantara syarat-syarat sahnya wudu. Walaupun ada perbedaan pendapat, ada yang memasukkan al-muwalah, berkesinambungan dalam syarat, ada yang memasukkan dalam kewajiban wudu. Tapi jelasnya keluar dari perselisihan, kita usahakan, kita biasakan seorang mau berwudu dalam keadaan sadar,
dia mau berwudu kemudian membaca bismillah, ketika kita biasakan insya Allah kita akan terus dan tidak lupa. Kemudian berkesinambungan, dalam artian berkesinambungan itu apa? Kita berwudu, ya kan, mencuci kedua telapak tangan, kemudian muka, berhenti, jawab SMS dulu, baru dilanjutin lagi. Nggak bisa. Selesaikan dahulu. Bahkan ada contoh dari Rasulullah SAW, ada orang mengucapkan salam, Rasulullah tidak diam, Rasulullah diam, ya kan, kemudian baru menjawab salamnya setelah berwudu. Kata Rasulullah, tidak ada yang menghalangi untuk mengucapkan salam kecuali aku lebih suka untuk menjawab salam dalam keadaan berwudu, dan aku, ya kan, lebih suka dalam keadaan suci untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara syarat-syarat wudu. Kemudian tentang kewajiban wudu. Wudu kapan bersifat mana poin-poin wudu, amalan-amalan wudu yang bersifat wajib. Jelasnya seperti disebutkan tadi dalam ayat yang 4 tempat itu, ya kan? Yang pertama apa? Faghsilu wujuhakum, ya kan? Membasuh wajah, ya kan? Termasuk berkumur-kumur dan al-istinsyak, termasuk berkumur-kumur dan al-istinsyak. Ini masuk dalam hal kewajiban wudu. Masuk dalam hal kewajiban wudu, membasuh wajah, termasuk berkumur-kumur dan termasuk apa? Menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Ini masuk dalam kewajiban wudu. Membasuh muka, kemudian berkumur dan beristinsyak. Kenapa? Karena dijelaskan bahwasannya hidung dan mulut letaknya di bagian muka dan termasuk dari bagian muka. Makanya sifatnya mengikut dan masuk dalam kewajiban wudu. Dan dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, adapun berkumur-kumur dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, termasuk dari bagian muka, seperti tadi dikatakan, sehingga wajib dilakukan karena Allah Taala memerintahkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam kitabnya yang mulia, ya kan, untuk membasuh muka. Di samping itu, ya kan, telah sah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah selalu terus menerus ketika melakukan wudu, membasuh muka, beliau melakukan kumur dan istinsyak dalam setiap berwudu, sebagaimana telah diriwayatkan oleh seluruh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meriwayatkan dan menerangkan tentang tata cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang keseluruhannya menunjukkan bahwa membasuh wajah dan diperintahkan juga di dalam Al-Quranul Karim meliputi berkumur-kumur dan istinsyak, seperti dijelaskan dalam kitab As-Sailul Jarrar yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani atau dikarang oleh Imam Asy-Syaukani. Lagi pula Rasulullah SAW memerintahkan untuk berkumur-kumur dan beristinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Dawud dan An-Nasa'i, Rasulullah bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi summa liyastanthir." Apabila salah seorang dari antara kalian berwudu, maka masukkanlah air ke dalam hidung, lalu keluarkanlah. Dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Wa balik fil istinsyak illa an takuna shaiman." Dan lebihkanlah di dalam menghirup air ke dalam hidung, tapi bukan berarti seperti minum, ya kan? Tapi kita lebihkan sampai ke bagian ini, kemudian kita keluarkan, kecuali engkau dalam keadaan berpuasa, kata Rasulullah. Sampai Rasulullah mengatakan lebihkan. Kemudian dalam hadis lain diriwayatkan Abu Dawud juga, Rasulullah bersabda, "Idza tawadda'ta famadmad." Apabila kalian berwudu, maka berkumurlah. Ini menjelaskan bahwasannya berkumur, istinsyak adalah merupakan kewajiban dalam wudu juga. Kemudian mencuci kedua tangan sampai ke siku. Dalam kitab Al-Um, kan,
Imam Syafi'i pernah menegaskan dan mengatakan tentang permasalahan mencuci kedua tangan ini sampai ke siku. Beliau menegaskan selamanya tidak dianggap cukup membasuh kedua tangan kecuali dengan membasuh tangan dan punggungnya secara keseluruhan. Punggungnya secara keseluruhan sampai ke siku. Jika ada bagian dari tangan tersebut yang tertinggal walaupun kecil, maka dianggap tidak sah membasuh tangannya. Selesai dalam kitab Al-Um. Juz 1 halaman 20-25. Perhatikan. Makanya nanti dijelaskan di antara sunnah-sunnahnya adalah kita sambil menggosok seperti memijat. Kenapa? Supaya sampai ke seluruh bagian yang diwajibkan untuk kita membasuhnya. Kemudian mencuci kedua kaki sampai ke mata kaki. Ini juga merupakan kewajiban. Kemudian yang kelima, mengusap kepala termasuk kedua telinga. Mengusap kepala termasuk kedua telinga. Dan di sini mungkin perlu kita jelaskan sedikit karena memang ada perbedaan pendapat. Ada mungkin kita lihat di Indonesia orang yang membasuh cuma bagian depan, plak. Padahal tadi dijelaskan dalam hadis Rasulullah membasuh dengan secara keseluruhan. Mereka ya kan berpegang atau berpendapat dengan al-hadits Mughirah ibn Asy-Syu'bah. Seperti dijelaskan, adapun tentang wajibnya mengusap seluruh kepala, yaitu karena perintah mengusap kepala di dalam Al-Quran bersifat mujmal, global. Wamsahu biru'usikum. Kalau perintahnya global, mujmal, berarti yang namanya kepala itu mana? Dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke tengkuk. Dari telinga sampai ke telinga satunya. Ini alasan yang pertama. Maka penjelasannya atau al-bayan dikembalikan kepada sunnah Nabi SAW untuk lebih diperjelas, yang sudah tegas diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya kan, di mana dalam hadis Abdullah bin Zaid disebutkan bahwa Nabi SAW mengusap seluruh kepalanya. Tadi hadis yang kita baca bersama, riwayat Bukhari dan Muslim. Sampai dijelaskan dari mulai depan ke belakang, kembalikan lagi, lebih diperinci lagi dalam hadis Abu Dawud, memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga, kemudian ibu jari mengusap bagian punggung telinga. Nah, dalam hal ini terdapat dalil yang tegas menunjukkan wajibnya mengusap seluruh kepala secara sempurna dan bukan sebagian kepala. Jika ada yang berpendapat bahwa ada riwayat yang sahih dari Al-Mughirah ibn Syu'bah bahwa Nabi pernah mengusap ubun-ubunnya, kemudian di atas surbannya, ini yang jadi permasalahan. Sebagian para ulama menyimpulkan seperti Syafi'i dan Hanafi menyimpulkan bolehnya mengusap sebagian kepala dengan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini misalnya imamah kita pakai, kan sedikit ini kelihatan. Kemudian diusap sini, ditarik ke belakang oleh Rasulullah. Kemudian dikembalikanlah lagi ke depan. Artinya apa? Rasulullah mengusap di atas imamahnya. Nah, disinilah timbul perbedaan pendapat. Keluarlah istimbat keputusan hukum, ya kan, yang dikeluarkan bolehnya mengusap sebagian kepala, ya kan. Tapi ini dibantah dan dijawab, ya kan, bahwasanya Rasulullah SAW mencukupkan, tidak mencukupkan mengusap kepala, ya kan, hanya di atas ubun-ubun, tapi mengusap bagian imamah secara keseluruhan dan mengusap di atas sorbannya. Walaupun ketika itu Rasulullah dalam keadaan memakai imamah. Dan kalau kita kembali kepada hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, dijelaskan anna Nabi SAW tawaddu'a famasaha binasiyatihi. Rasulullah berwudu dan mengusap bagian ubun-ubunnya wa 'alal imamah, dan di atas sorbannya atau imamah, wal khuffain, di atas kedua khufnya atau kedua kaos
kaos kakinya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah tetap mengusap dengan secara sempurna, bukan sebagian kepala. Beliau menyempurnakan dengan mengusap sisa kepalanya di atas surbannya. Yang demikian, ini dalam riwayat Al-Mughirah tersebut tidak terdapat syarat yang menunjukkan bolehnya mengusap hanya di atas ubun-ubun saja, karena buktinya Rasulullah mengusap seluruh sorban. Seperti itu. Nah, dalam hal ini kan, mengusap kepala ini ada dua permasalahan yang bisa kita tetapkan, ya kan? Ada dua kemungkinan. Nabi SAW pernah hanya mengusap sorbannya dan pernah hanya mengusap kepalanya yang dimulai dari ubun-ubunnya, karena bisa jadi sorban penuh begini, Pak. Ubun-ubunnya pun tidak kelihatan. Maka ada rukhsah mengusap di atas sorban tanpa terlihat ubun-ubun, atau agak ketarik ke belakang, mengusap ubun-ubun kemudian dilanjutkan kepada sorbannya, ya kan? Nabi SAW mengusap ubun-ubunnya langsung melanjutkan mengusap dengan sorbannya, atau sama sekali tanpa sorban seperti biasa, tarik ke depan seperti ini. Ini dalam hal mengusap kepala, dan pendapat yang paling kuat adalah tetap hukumnya mengusap kepala dengan secara keseluruhan, bukan sebagian kepala. Seperti itu. Kemudian ketika mengusap kepala, mengusap kedua telinga. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, al-udhunani minar ra's, bahwasanya kedua telinga itu termasuk dari bagian kepala. Kedua telinga ini masuk dalam bagian kepala, makanya mengusap atau mengusap telinga ini adalah merupakan hal yang diwajibkan juga ketika kita mengusap kepala. Kemudian yang keenam berurutan masuk dalam kewajiban yang dikatakan dalam bahasa Arab apa? Maaf, bukan berurutan apa? At-tertib. Yang keenam at-tertib, artinya apa? Tertib. Seperti tadi diperintahkan, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Dimulai dari apa? Tangan. Walaupun bersifat sunnah, kalau tangannya enggak dicuci berarti ya dari muka, ya kan? Kemudian apa? Sambil berkumur dan beristinthar, masukkan air dalam hidung, kemudian dilanjutkan dengan, ya kan? Setelah muka apa? Tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Ini adalah merupakan kewajiban. Ini kan at-tertib, li'annallaha dzakarahu murattaban. Dalilnya mana? Harus berurutan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi, contoh dari Rasulullah dan para sahabatnya mencuci bagian-bagian wudu dengan secara berurutan. Ini. Wa tawadda'a Rasulullah SAW murattaban. Rasulullah berwudu dengan secara berurutan. Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an, ya kan, dari mulai muka, tangan, kepala, kemudian kedua kaki, seperti dijelaskan dalam sifat wudu Nabi yang terkumpul dalam hadis-hadisnya yang sahih. Kemudian yang terakhir dari kewajiban-kewajiban wudu adalah apa? Berkesinambungan atau al-muwalah, berkesinambungan atau al-muwalah, seperti dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lum'atun min qadri dirham lam yusib halma fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yu'idal wudu was-shalah. Rasulullah pernah melihat seseorang dari sahabatnya berwudu, dan ketika itu di salah satu dari bagian kakinya ada seperti satu koin, ya kan? Satu koin bagian yang belum terkena air wudu. Maka ketika itu Rasulullah memerintahkan sahabat tersebut untuk mengulangi wudunya dengan secara sempurna. Kalau ini bukan kewajiban wudu, maka tinggal ngambil air kemudian
diusapkan bagian yang belum terkena. Tapi ini buktinya apa? Dalam hadis ini dijelaskan Rasulullah memerintahkan untuk mengulangi wudu. Tidak sah. Ya kan? Tidak sah. Artinya apa? Bahwasannya berkesinambungan atau al-muwalah dalam bahasa Arabnya adalah merupakan salah satu kewajiban wudu. Walaupun sebagian ulama ada yang memasukkan ke dalam syarat wudu. Wallahu alam. Mungkin ini saja ya kan, yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan minggu berikutnya kita membahas tentang sunnah-sunnah wudu, ya kan? Kemudian dilanjutkan dengan hal-hal yang membatalkan wudu dan beberapa permasalahan seputar wudu. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Bahwasanya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan manusia penuh dengan kesalahan dan dosa, dan kita berusaha untuk selalu bertobat dan mencari yang terbaik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi disebutkan di antara pertama itu amalan adalah menyempurnakan wudu. Apakah termasuk menyempurnakan wudu itu adalah membasuh anggota tubuh anggota wudu tadi itu 3 kali? Kan kalau wajib itu cuma sekali. Nah, apakah termasuk kesempurnaan wudu itu membasuhnya 3 kali atau? Iya. Jadi pertanyaannya ya kan tadi disebutkan bahwasannya apabila kita berwudu ya kan sudah mencukupi perintah kewajiban wudu apabila kita mencuci bagian-bagian wudu ini sebanyak satu kali. Nah, ketika kita mencuci lebih dari 3 kali, apakah dianggap sebagai bagian dari menyempurnakan wudu dan mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan dalam hadis tadi? Maka jawabannya ya, masuk dalam kesempurnaan wudu, ya kan, istilahnya pelengkap sebagai kesempurnaan. Kenapa? Karena seorang muslim mendapatkan bagian pahala lebih, kesempurnaan lebih. Mungkin kalau nyucinya 1 kali dia kurang sempurna, tapi dengan 2 kali akan lebih sempurna mengena seluruh bagian, ketiga kali juga akan lebih mengena kepada seluruh bagian dan mendapatkan plus pahala sunnahnya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Beberapa yang di Indonesia itu kalau membantu kaki hingga lutut seperti itu, apakah ada dalilnya? Untuk pembahasan tentang permasalahan menyempurnakan wudhu sampai ke bagian yang diperintahkan atau diwajibkan untuk kita membasuhnya seperti tangan ini sampai ke siku, kemudian dilebihkan misalnya sampai ke ketek, kemudian mencuci kan mata kaki tapi dilebihkan sampai ke lutut iya kan, itu ada periwayatan dari Abu Hurairah. Ada periwayatan dari Abu Hurairah. Sebentar. Di sini disebutkan dalam riwayat Muslim, anna Abu Hurairah tawadda'a fa ghassala yadahu hatta ashra'a fil adud. Abu Hurairah berwudu, maka dia mencuci tangannya hingga sampai naik ke lengan atas. Sampai ke sini. Dan dia mencuci kakinya hingga naik ke betis. Lalu dia berkata, ya kan? Warijlahu hatta ashra'a fis saq. Tsumma qala, kemudian berkata, hakadza ra'aitu Rasulullah. Demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim dan disebutkan juga dalam Irwaul Ghalil. Dan
Tidak mungkin mencuci betis kecuali juga mencuci mata kaki. Dan kalau cuma diusap sampai punggung kaki, maka tumit boleh, ya kan, tidak terkena air. Dan ini bertentangan dengan hadis Abdullah bin Amr di atas. Tapi perlu diingat ketika mencuci kaki disunahkan untuk menyela-nyela jari dan juga jari-jari tangan, taudhihul ahkam, ya kan? Nah ya, di sini. Ini perkataan Ibnu Qayyim dalam ayat Al-Maidah 6, tempat anggota wudhu hanya dibatasi pada siku dan kedua mata kaki. Adapun perkataan barang siapa yang mampu untuk memanjangkan, ya kan, ini bukanlah perkataan Rasulullah SAW, tetapi merupakan mudroj, sifatnya tambahan perkataan dari Abu Hurairah dalam Musnad Imam Ahmad. Nuaim Al-Mujmiri, perawi hadis ini berkata, aku tidak tahu perkataan barang siapa yang mampu untuk memanjangkan wurahnya maka hendaklah melakukannya, merupakan perkataan Rasulullah SAW atau perkataan Abu Hurairah. Berkata Ibnu Qayyim, tambahan ini adalah mudraj dari perkataan Abu Hurairah, bukan dari perkataan Nabi SAW. Hal ini telah dijelaskan oleh banyak hafidz, bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 250 dari Abi Hazm, beliau berkata, aku di belakang Abu Hurairah dan dia sedang berwudu untuk sholat, dan dia mencuci tangannya hingga ke ketiaknya. Maka aku bertanya kepadanya, wahai Abu Hurairah, wudu apa ini? Maka beliau berkata, wahai Bani Faruh, apakah engkau di sini? Kalau aku tahu engkau di sini, maka aku tidak berwudu seperti ini. Aku mendengar kekasihku Nabi SAW bersabda, panjangkanlah perhiasan seorang mukmin, ya kan? Panjangnya perhiasan seorang mukmin tergantung panjang wudunya. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa wudu yang dilakukan Abu Hurairah hanyalah ijtihad dari beliau. Kalau kita terima hadis ini, maka kita harus mencuci wajah hingga keram rambut, dan ini tidak lagi disebutkan ghurrah, karena yang namanya ghurrah hanyalah di wajah saja. Lihat penjelasan Ibnu Qayyim dalam Irwaul Ghalil. Demikian juga kita harus mencuci tangan kita hingga ke lengan atas. Orang yang membolehkan hal ini berdalil dengan hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu tablughul wudu. Panjangnya perhiasan seorang mukmin tergantung panjangnya wudu. Riwayat Muslim. Namun ini tidaklah benar, karena namanya perhiasan hanyalah dipakai di lengan bawah, bukan di lengan atas. Jadi yang namanya ghurrah ini kita lebihkan, ya kan, sebatas, ya kan, kesempurnaan bagian paling akhir untuk kita cuci. Kita sempurnakan muka, ini ghurrahnya. Dari sini sampai sini kita sempurnakan batasan yang diwajibkan untuk kita cuci. Otomatis bagian sini agak basah. Kenapa? Untuk lebih menyempurnakan kesempurnaan wudu
wudhu kita, kaki sampai ke mata kaki kita lebihkan sedikit seperti itu. Itu yang dinamakan ghurah, tepatnya seperti itu. Wallahu alam, sudah dijelaskan dalam Irwaul Ghalil, apa yang dilakukan Abu Hurairah itu istihadnya dia. Tapi kalau di depan orang kata dia, saya tidak karena saya melihat Rasulullah pernah mengatakan, ya kan, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu tablughu al-wudu. Panjangnya perhiasan seorang mukmin tergantung panjangnya panjang wudu. Namun ini tidak benar karena namanya perhiasan hanyalah dipakai di lengan bawah, bukan di lengan atas ini. Kecuali Raja Majapahit kita pakainya di bagian lengan sini. Jangan juga satu kocok. Wallahu a'lam. Seperti namanya ghurah ya berarti kita menyempurnakan bagian wudu dengan secara sempurna untuk kita suci. Kasus yang sampai wudu itu bisa dikatakan membuang air. Wallahi, yang namanya berwudu di antara sunnahnya adalah kita tidak membuang-buang air. Seperti itu. Nanti akan ada pembahasan dalam sunnah-sunnah wudu. Di antara keutamaan wudu adalah sunnah-sunnahnya kita tidak berlebih-lebihan dalam membuang air. Karena kalau kita lihat wudu Rasulullah, para sahabatnya dengan bejana-bejana. Tapi kadang memang kita kalau nggak buka keran dengan secara keras nggak asik. Dan wudunya kita orang Indonesia kalau nggak keluncur, basah semua, kurang mantap, ya kan? Makanya orang-orang di Mekah paling seneng sebenarnya kalau misalnya gedungnya disewa oleh orang Indonesia. Cuma muskilahnya orang Indonesia satu. Kenapa? Kalau orang Turki wetnya dalam beberapa waktu cuma sekali, orang Indonesia dalam 1 minggu bisa berapa kali wetnya. Yang jelas disunahkan untuk kita menjaga wudhu kita khususnya dalam permasalahan airnya. Salah satu sunnahnya adalah kita tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Menggunakan air secukupnya. Rasulullah SAW bersabda, ya kan, dalam sebuah hadis, annahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tuhur ay yusrifuna fi ma'il wudu, rawahu Abu Dawud. Akan muncul sebagian orang dari kalangan umatku yang boros dalam menggunakan air. Maksudnya apa? Orang yang berlebih-lebihan dalam berwudu.